Peta ini berisi informasi seputar pengaturan operasional ruas tol Trans Jawa Jasa Marga, jalur tol fungsional, titik SPKLU PLN, info tiket ferry online Verizi, Lebaran Rail Experience KAI Wisata, tarif tol terbaru, pengaturan lalu lintas dan pembatasan angkutan barang, serta nomor telepon penting. Peta resmi jalur Lebaran 2026 bisa Anda dapatkan secara gratis di Radio Sonora Gedung Kompas TV Green Studio, Jalan Palmerah Selatan nomor 1, Jakarta Pusat. Anda juga bisa mendapatkan peta ini di toko buku Gramedia Cabang Gajah Mada, Central Park, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Ciputra, Matraman, Lipo Mall Puri, PIM 1, dan Gramedia Jalma. Informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp kami di 0812 122 9200. Peta resmi jalur mudik Lebaran 2026 didukung oleh Kementerian Perhubungan. Mudik nyaman bersama menghubungkan Indonesia. PLN, SPKLU ada di mana-mana. PT ASDP Indonesia Ferry Persero, We Bridge the Nation. PT Kereta Api Pariwisata, More Experience, Elevating Every Journey. Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music, dan sahabat-sahabat di Sonora Network, Anda yang menyaksikan di layar YouTube. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Senang sekali saya Yudi Samadi hadir kembali langsung dari studio Travoy FM di Jasa Marga Toll Road Command Center. Kita akan membahas topik menarik. Kita tahu bahwa Ramadan ini bukan hanya sebuah bulan suci yang mengharuskan kita untuk meningkatkan ibadah, tetapi juga momen yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial. Nah, semangat inilah yang menjadi dasar banyak perusahaan untuk melakukan program CSR, Corporate Social Responsibility, termasuk PT Jasa Marga Persero Tbk yang kembali menghadirkan berbagai macam program CSR, salah satunya adalah Anak Bangsa, dan sejumlah program lainnya yang tentu saja memberikan dampak terhadap para penerimanya dan juga orang-orang di sekitarnya, sahabat Sonora. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan tamu istimewa saya yang sudah hadir di studio Travoy FM pada sore hari ini. Ini adalah orang yang memang berkecimpung dan bertanggung jawab untuk program-program CSR PT Jasa Marga. Ibu Andina Rahmasari, apa kabar Bu Andina? Baik, Mas Yudi. Sehat, Halo Ibu? sahabat Sonora. Sehat, alhamdulillah. Ya, kita sapa kameranya sebelah sini, Bu. Halo, ya. Bu Andina ini adalah Corporate Social Responsibility Department Head PT Jasa Marga, betul ya, Bu ya? Nah, kalau boleh cerita, Bu Andina, tadi memang tujuannya kan adalah untuk memberikan dampak. Tapi apakah kemudian ini program yang punya sustainability gitu ya, berkelanjutan? Boleh cerita, Bu, program-program CSR yang dilaksanakan PT Jasa Marga selama bulan Ramadan ini, Bu? Ya, baik. Jadi memang program CSR di bulan Ramadan ini menjadi salah satu program prioritas dan unggulan setiap tahunnya, gitu. Jadi memang kita senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan program-program di bulan Ramadan. Tujuannya untuk berbagi ke masyarakat. Nah, jadi kita ada beberapa program unggulan, salah satunya yang tadi disebutkan Mas Yudi ya, terkait program Anak Bangsa gitu. Jadi program Anak Bangsa itu merupakan program dalam rangka 1 tahun dan antara. Jadi mengajak sebuah BUMN untuk bisa berbagi kepada anak-anak di seluruh Indonesia dengan membagikan alat sekolah gitu. Nah, itu kurang lebih ada 20-an BUMN ya, itu menyebarkan kayak Jasa Marga itu ada 3.700 alat sekolah kita sebarkan. Kebetulan Jasa Marga mendapatkan tugas untuk di Yogyakarta gitu, dan memang kebetulan banget di Yogyakarta kita punya ruas jalan tol ya, anak usaha kita yaitu Jogja Bawen dan Jogja Solo, jadi pas banget nih, jadi dampaknya bisa dirasakan banget untuk masyarakat di sekitar jalan tol kita di sana gitu. Itu yang pertama. Nah, yang program-program lainnya yang memang kita rutin laksanakan itu ada mudik gratis. Ya, ini kita baru saja menyelesaikan kemarin di tanggal 15 kita melepas ada 29 bus dan ada satu lagi kemarin bersama-sama BUMN
satu bus gitu ya, flag off bersama dengan BUMN lainnya gitu. Nah itu terus berikutnya adalah kita ada program budaya berbagi gitu. Kita membagikan sembako Ramadan, terus juga takjil gratis gitu ya. Terus juga ada santunan anak yatim di bulan Ramadan tersebut seperti itu. Ini Itu spesial di bulan Ramadan saja atau di bulan-bulan lain juga rutin dilakukan program CSR ini, Bu? Untuk beberapa program kita juga lakukan di bulan-bulan lainnya gitu, kayak santunan anak yatim itu setiap triwulan kita akan ada paling tidak satu kali momennya pas, serta juga nanti pas Nataru biasanya kita lakukan juga seperti itu. Mungkin yang kayak sembako itu juga beberapa kali ya dalam setahun gitu. Terus juga kalau mudik sih memang hanya di bulan Ramadan ya gitu. Nah kalau untuk bantuan anak sekolah itu juga beberapa kali dalam setahun memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Tapi selama Ramadan program-program tersebut setiap tahun kita rutin untuk laksanakan seperti itu. Berkah ya sahabat Ya, ya. betul berkah untuk jasa marga ya. Berkah untuk semua gitu ya, Bu ya. Ya. Ini kan besar sekali kepedulian Jasa Marga. Kalau Ya. tadi Ibu cerita berarti kan rutin, ada yang Betul. sudah menjadi program yang terus berkelanjutan Ya. gitu. Apa sih Bu yang menjadi dasar program ini terus-menerus dilakukan dari tahun ke tahun? Bahkan mungkin cerita boleh juga penerima manfaatnya apakah juga bertambah dari waktu ke waktu atau seperti apa Bu? Iya, jadi memang ini merupakan salah satu komitmen perusahaan ya Iya, untuk iya. bisa berbagi ke masyarakat sebagai salah satu istilahnya mitigasi risiko atas dampak aktivitas proses bisnis perusahaan. Yang kita memang fokus di bidang sosial gitu. Jadi setiap tahunnya pun kita mengevaluasi gitu untuk program di tahun berikutnya. Jika memang ini programnya baik untuk dilaksanakan kembali, kita akan tambah nih target penerima manfaatnya gitu ya. Kayak misalnya contohnya mudik gratis, Mudik gratis. itu dari tahun lalu dan tahun sekarang ada peningkatan jumlah peserta yang kita targetkan dan alhamdulillah memang meningkat peserta mudiknya. Begitu juga kayak pembagian sembako Ramadan itu juga kita tambah jumlah bantuannya untuk masyarakat, jadi penerima manfaat juga lebih banyak seperti itu ya. Kita selalu upayakan ada peningkatan ya setiap tahunnya seperti itu. Jadi semakin memberikan manfaat dan Iya, dijangkaukan semakin orang. jangkauannya lebih banyak, lebih besar, dan mungkin titik bantuannya pun juga Lebih banyak. kita tambah seperti itu. Semakin banyak, tapi bukannya semakin banyak, tapi untuk mudik gratis bahkan ini semakin cepat Bu. Iya. Rombongannya diberangkatkan lebih cepat flag off-nya. betul. Ini Jadi kenapa Bu? rombongannya itu biasanya kita tiap tahun dibarengin sama flag off bersama dengan BUMN gitu ya. Nah untuk tahun ini kita berangkatkan duluan. Iya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di gerbang tol dan juga di ruas jalan tol gitu ya. Karena kalau misalnya bareng semuanya itu ntar akan lebih padat, iya lebih padat dan mungkin nyampe ke kota yang dituju tuh bisa lebih lama seperti lagi. itu. Nah kita coba upayakan berangkat lebih cepat lah di saat waktu yang diprediksi landai seperti itu. 15 Maret kemarin ya Bu? Iya ya? 15 Maret gitu sudah. Dilepas di mana tuh Bu lokasinya? Iya lokasinya kemarin kita di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, kebetulan dekat dengan kantor ya gitu. Nah jadi peserta semuanya ngumpul di sana. Gitu terus dan itu juga ada tujuannya beberapa kota ya, ada yang ke Surabaya, terus juga ke Yogyakarta, Semarang dan Surakarta, Solo seperti itu. Oke. 15 karena prediksinya kan 18 Maret baru hari ini nih Iya puncaknya. puncaknya Jadi di kayak sekarang. teman-teman yang berangkat itu udah nyampe rumah masing-masing ya. Bu? Alhamdulillah sudah. Jadi kita pantau nih pesertanya dan sudah report semuanya sudah sampai ke tujuannya masing-masing di malamnya itu seperti itu. Oke. Jadi kita juga mantap pokoknya para peserta mudik tuh harus sampai dengan selamat seperti itu. Jadi nggak kita lepas begitu aja setelah berangkat gitu. Kita pantau terus posisi di perjalanannya, kita ada menunjuk istilahnya PIC ya, posisi perjalanan gimana, terus berapa orang yang turun di titik-titik gitu, itu Betul, kita pantau gitu. Jangan sampai ada yang nyasar ya. Iya, Nyampe jangan sampai rumah. nggak nyampe ke tujuan yang Nah, diinginkan gitu. Karena Mas. mudik justru ingin mempertemukan mereka dengan saudara di kampung halaman begitu ya Bu ya. Betul. Oke.
banyak yang dilakukan. Tadi menarik juga anak bangsa di Iya. Yogyakarta karena memang perusahaan lain punya tugas di provinsi lain ya. Betul, di provinsi lainnya juga. Ini mostly berarti menjangkau penerima manfaat di sekitar di mana anak perusahaan jasa marga berada atau seperti apa sih Bu? Iya, program jadi CSR ini? kita mendapatkan area di Yogyakarta dan itu sangat disambut baik oleh kami dan manajemen ya. Mengingat kita punya tadi ada 2 ruas jalan tol kita ya, Jogja Bawen dan Jogja Solo gitu. Jadi kita upayakan kita mencari sekolah, total itu ada 15 sekolah, kita bagikan alat sekolah. Nah, itu memang kita cari yang memang di sekitar jalan tol tersebut gitu. Jadi memang yang berdekatan seperti itu. Jadi nggak yang jauh ke lokasi-lokasi lain. Gitu. Tadi Bu Andina sudah cerita yang rutin sudah gitu, yang tiap tahun, bahkan ada yang per 3 bulan juga ada gitu. Iya. Nah, tahun ini di Ramadan ada yang spesial nggak sih Bu? Selain tadi ada mudik gratis tentu saja karena memang hanya ada di momen Ramadan menjelang Iya. Lebaran gitu ya. Ada nggak Bu program CSR yang ini paling Yang- spesial mungkin ya dalam Yang tahun itu? spesial itu mungkin ya yang anak bangsa ini baru pertama ya tahun baru ini. Tahun sebelumnya nggak ada gitu ya. Jadi program yang bantuan alat sekolah anak bangsa ini pertama gitu ya. Jadi ini cukup spesial buat kami gitu kan. Nah, selain itu sebenarnya ini mirip dengan yang tahun lalu ya, tapi mungkin saya bisa share juga bahwa kita melaksanakan program santunan anak yatim itu bertepatan dengan bulannya ulang tahun Jasa Marga yang ke-48. Jadi double nih manfaat dan perayaannya dan mungkin tujuan syukurannya tuh double gitu. Jadi momen Ramadan gitu ya, terus dapat pahala Ramadannya, terus juga berdoa untuk ulang tahun Jasa Marga juga. Seperti itu. Jasa Jadi, Marga ulang tahun tanggal 1 Maret. 1 Maret. Oh. Iya, jadi pas banget Iya, gitu iya. Mas. Jadi syukurnya Syukurnya ya double sekalian. lah gitu. Dan Pahalanya double gitu ya. pahalanya double dan kita berdoa juga untuk persiapan mudik juga ya, arus mudik Lebaran gitu. Nih, Bu Andina sebagai CSR Head di Jasa Marga ini ada challenge nggak Bu ketika melaksanakan sebuah program CSR? Kalau tadi misalkan anak bangsa, itu kan berarti harus mencari anak-anak yatim yang atau Iya. itu boleh cerita nggak Bu? Proses pencarian sampai kemudian supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran, Iya, ya kan? Dan betul. sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari perusahaan. Ya, jadi memang itu kita laksanakan waktunya sangat singkat ya. Jadi memang program yang sesuai arahan dari Danantara dan kita tuh ditargetkan waktu harus bisa selesai mungkin di rentang sekian waktu gitu ya. Jadi challenge-nya memang waktu. Nah, terus juga challenge-nya adalah mencari sekolah gitu supaya sekolahnya ini pun waktu itu di Jogja kan, dan kita alhamdulillahnya punya rekan yang di anak usaha tersebut ya, yang di Jogja Bawen dan Jogja Solo, dan mereka cukup responsif, bisa langsung mencari sekolahnya cepat gitu. Itu kalau misalnya kita nggak punya tim seperti itu yang support kita, mungkin agak sulit untuk mencari sekolah untuk bisa menyebarkan 3.700 paket dan dengan jangka waktu yang singkat seperti itu. Nah, memang itu menjadi tantangan sih, tapi alhamdulillah dengan dukungan dan support berbagai pihak ya itu bisa terlaksana dengan baik. Dan saat kami menyalurkan bantuan tersebut tuh berasa banget happy dan merasa bermanfaat banget untuk anak-anaknya gitu. Jadi kita lihat sendiri raut muka anak-anaknya tuh bahagia dan kayaknya seneng gitu didatengin dari luar gitu Mas. Jadi kita pun jadi ikut emosional melihatnya gitu. Itu Kebayang momen-momen kita sebagai tim CSR ya yang mungkin kepuasan sendiri melihat penerima manfaat itu bisa bahagia gitu ya, yang mungkin nggak selalu dirasakan oleh pihak lain seperti itu. Itu sih untungnya bisa terlaksana dengan Ketika baik. mereka mengucapkan terima kasih ke Iya, Andina gitu ya. betul. Itu yang Terima kasih. Terus kan namanya anak-anak juga masih natural semuanya ya gitu, senyum bahagianya gitu ya. Itu jadi terenyuh sendiri melihatnya gitu, Mas. Iya. Mudik gratis juga tentu Mudik punya gratis juga seperti tantangannya itu. juga ada lagi ya Bu ya. Oh, beda lagi Beda lagi. tantangannya dari mulai mencari peserta gitu ya, terus juga lebih ke saat pendaftaran misalnya, kan kita pakai aplikasi ya, jadi mungkin ada peserta yang kesulitan mendaftar gitu ya, jadi itu secara teknis kita kadang-kadang butuh
memberikan arahan gitu di customer service harus seperti ini daftarnya dan lain. Nah itu tapi kita hadapi semuanya dengan ya kita layani lah, melayani dengan hati seperti itu. Sesuai dengan tagline-nya betul sekali gitu supaya pada bisa mendaftar tepat waktu juga gitu. Terus juga terkait jadwalnya juga ya yang harus dipaskan tepat gitu akhirnya kita putuskan sebelum kepadatan gitu ya kita untuk lack of busnya seperti di tanggal 15 di tanggal 15 gitu ya, sampai akhirnya terkumpul untuk bisa memenuhi 2019 tadi berarti total berapa ratus atau berapa ribu orang itu Bu? Kita ada hampir 1.500 orang. Iya, hampir 1.500 orang itu bisa mengikuti mudik Jasa Marga. Gitu. Memang mental orang-orang yang bergerak di bidang CSR itu tangguh, tulus gitu ya. Dan harus sabar ya Bu ya? Harus sabar, benar. Iya kan? Karena kadang-kadang target kapan harus terjadi, harus terlaksana begitu ya, mencari peserta dan lain sebagainya begitu ya. Ke depan nih Bu, CSR Jasa Marga ini akan seperti apa sih Bu di tahun-tahun mendatang? Ya, jadi kita punya terus senantiasa untuk punya program yang istilahnya bisa mencapai creating share value gitu, jadi memberikan dampak yang tidak hanya untuk penerima manfaat tapi juga akan kembali ke perusahaan. Itu yang kita terus usung dan kedepannya akan kita dorong terus gitu Mas. Jadi kalau image jalan tol tuh kesannya pekerjaan yang keras gitu ya Bu ya. Kita ada sisi-sisi yang memang penuh dengan kemanusiaan, kepedulian begitu ya, bahkan itu wajib pendidikan. Karena memang wajib sih perusahaan tuh harus ada istilahnya sisi untuk menyalurkan bantuan sosialnya itu ya. Itu merupakan komitmen buat perusahaan. Seperti itu. Ya, ini menarik sahabat-sahabat Sonora dan Jasa Marga tentu sebagai sebuah perusahaan besar ya, operator tol yang sudah sangat mapan begitu ya. Ini tentu sangat penting untuk juga berbagi begitu ya. Salah satu bidang yang menarik tadi disampaikan Bu Andina juga di Anak Bangsa ini kan concern dengan pendidikan, menyediakan alat bantu sekolah gitu. Kenapa concern dengan isu pendidikan ini Bu? Di program Anak Bangsa misalnya. Iya, jadi memang salah satunya adalah sesuai dengan arahan dari BP BUMN dan Dantar ya. Jadi salah satu yang prioritas kita harus bidang pendidikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita beberapa pengalaman di bidang pendidikan tuh kita melihat kalau kita lihat sampai ke daerah-daerah atau yang lebih dalam gitu ya, memang bidang pendidikan di sana tuh mungkin jauh dengan kita yang di kota gitu. Dan kita pengennya anak-anak tuh memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sesimpel mendapatkan fasilitas untuk belajarnya gitu ya. Kita berikan kan kemarin tuh alat tulis gitu ya, tas gitu ya. Mungkin untuk beberapa orang yang di kota itu gampang, biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang di daerah masih banyak yang untuk mendapatkan itu saja susah gitu ya. Nah ini mungkin makanya kami Jasa Marga atau BUMN tuh hadir untuk bisa memberikan bantuan tersebut gitu. Makanya fasilitas sekolah gitu ya, fasilitas pendidikan itu selalu menjadi prioritas juga untuk program-program kami di CSR untuk mendukung pendidikan anak-anak supaya dia bisa setara dengan yang lainnya. Gitu. Tapi bener banget sih sahabat Sonora apa yang disampaikan Bu Andina bahwa mungkin bagi kita buku alat itu sudah biasa gitu ya. Kita punya, kita dengan mudah mendapatkannya. Tapi bagi mereka itu ketika mereka mendapatkan sangat berharga sekali. Banget. Makanya kita lihat dari ekspresi mereka ya kalau pas mendapatkannya tuh ya kita semua tuh ikutan terharu Mas. Itu jadi ya saya bilang tadi jadi ikutan emosional melihatnya jadi dan ikut bahagia gitu melihatnya ya. Karena itu mereka merasakan sekali manfaatnya seperti itu. Ini pure teman-teman Jasa Marga sendiri atau ada pihak lain yang dilibatkan Bu? Misalnya anak perusahaan di Jogja misalnya tadi, atau ada komunitas atau ada pihak-pihak lain? Jasa Marga Atau program-program lain apakah melibatkan juga eksternal atau juga stakeholders yang lain seperti itu? Untuk program lainnya sih ya yang misalnya bukan Ramadan gitu ya, kita
berpotensi untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi lain sih. Gitu, misalnya kayak ini contoh aja, misalnya kita ada program untuk UMKM ya. Nah itu kita berkolaborasi dengan MUI untuk sertifikasi halalnya gitu. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kita memang sangat open untuk kolaborasi untuk program CSR. Iya, apalagi Seperti itu. UMKM ya banyak hal Iya. yang bisa dikolaborasikan. Betul, ya, Bu, untuk meningkatkan kompetensi UMKM-nya. Setuju. Gitu. Iya. Jadi banyak Once program. misalkan halal itu kan bisa menaikkan scale up begitu. Iya, ya. meningkatkan si brandnya dan produknya, dia udah punya sertifikasi halal. Jadi pembeli itu sekarang kan udah mulai concern ya, Betul, udah mulai betul. pilih-pilih kalau nyari makanan harus yang ada sertifikasi halal dan lainnya. Nah, harapannya si UMKM ini dia udah punya sertifikasi halal, jadi orang tuh bisa memilih trust Betul, dan betul, membelinya si produk yang ada sertifikasi seperti itu. Ini Jadi dari pilihan. satu isu saja itu bisa membantu mereka ya, Bu ya. Betul, dan meningkatkan omsetnya dia juga Iya. nantinya. Setuju. Pembekalan sampai Pembekalan. kemudian juga manajemen cash flow juga itu Iya, menjadi bagian dari, untuk pembinaan kepada UMKM. wah, ini Gitu. keren sih sahabat Sonora. Nah, untuk sahabat-sahabat Sonora mungkin yang juga ingin menjadi bagian atau ketika ada program gitu ya dari Jasa Marga terkait CSR ini, di mana sih Bu bisa diupdate atau mungkin channel yang bisa dihubungi gitu ya, atau mungkin punya sosial media yang bisa diakses begitu, Bu? Ya, jadi untuk program-program CSR kita itu pastinya akan dipublish ya di sosial media Jasa Marga, official Jasa Marga. Jadi sahabat Sonora tuh bisa lihat melalui sosmed kita, gitu. Dan juga kita biasanya suka info melalui press release juga, nanti akan ada di media-media nasional seperti itu. Jadi silakan follow sosial Follow. medianya Jasa Marga atau juga download aplikasi Travoy. Mungkin di sana juga ya, Bu ya. Iya, mesti sedikit ada di akan situ. dia. Oke, Bu, terakhir terkait pengembangan ini dari apa yang sudah dijalankan oleh teman-teman Jasa Marga, Bu Andina sebagai lead-nya mungkin ya. Kedepannya akan seperti apa, Bu? Kalau tadi concern di pendidikan, concern di UMKM, bahkan tadi dimention juga concern di lingkungan juga gitu ya. Akan seperti apa sih, Bu, yang mungkin bisa ditambahkan dari program-program di Provinsi CSR Jasa Marga ini, Bu? Ya, jadi kita kedepannya ini lagi mencoba untuk bisa program-program tuh benar-benar kita pastikan manfaatnya gitu ya. Jadi kita sedang menggali istilahnya social mapping gitu. Jadi jangan sampai program ini tidak tepat sasaran. Jadi setiap program kita akan istilahnya kita memang sudah lakukan, tapi kita perdalam social mappingnya. Jadi kita benar-benar cek ini program apakah sesuai dengan kebutuhan dan memang yang sejalan dengan pemerintah daerah sana dan lain-lain. Jadi itu kedepannya itu akan lebih kita intenskan dan kita gali untuk social mappingnya, sehingga programnya memang yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Betul. Karena pastinya kita juga akan berkolaborasi dengan Pemda setempat ya gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan program tapi nggak melibatkan yang wilayahnya Iya, gitu. iya, Jadi betul. terkait social mappingnya ini akan kita lebih kuatkan, kita perdalam supaya itu program-programnya juga akan muncul inovasi-inovasi dari masyarakat tersebut gitu. Mungkin itu. Jadi mereka lebih tahu kondisi di lapangan di wilayah Iya. masing-masing. Kemudian saya sepakat bahwa apa yang kita buat ketika menjawab kebutuhan masyarakat pasti akan lebih punya dampak. Betul, Dan- dan lebih manfaat. Dan mereka akan self belongingnya, akhirnya keberlanjutannya juga Iya. akan bisa di Dan meningkatkan keharmonisan hubungan juga antara masyarakat dengan Jasa Marga. itu dia. Itu juga menjadi salah satu tujuannya ya. Itu dia, keren sahabat Sonora. Jadi sebagai penutup deh, Bu, closing statement tentang bincang-bincang kita sore hari ini dari Bu Andina, kira-kira seperti apa program CSR Jasa Marga? Ya, jadi program CSR Jasa Marga itu merupakan suatu komitmen perusahaan ya untuk bisa bermanfaat dan memberikan dampak baik kepada masyarakat yang menjadi bagian dari aktivitas bisnis dari perusahaan gitu. Dan harapannya masyarakat itu ketika mendapatkan program-program yang dari Jasa Marga itu bisa berpartisipasi aktif dan berkomitmen untuk
melanjutkan program-programnya Mm-mm. gitu. Jadi tidak hanya selesai gitu di suatu waktu, tapi masyarakat yang sudah menerima itu juga bisa berkelanjutan untuk melaksanakan program-programnya nantinya gitu. Siap, Itu sih. siap, Ibu. Kalau dari saya akan tutup bincang-bincang Pak sore hari ini dengan satu pantun, boleh ya Bu ya? Boleh Mas. Penonton di Silakan. studio boleh bantu dengan cakepnya, boleh. Buka puasa pakai mendoan, Cakep. mendoannya ditaruh di atas wajan. Cakep. Jasa Marga memang mantap tenan. Cakep. Semoga CSR-nya terus berkelanjutan. Amin. Terima Amin. kasih. Sukses terus. Ya, terima Bu kasih. Adina, terima kasih banyak. Mas Yudi, makasih Lain sahabat waktu kita bisa Sonora. ngobrol lagi. Boleh, siap. Dan semoga bincang-bincang ini juga memberikan insight, memberikan manfaat untuk Anda. Videonya akan tersimpan di YouTube, silahkan bisa tonton lain kali atau share ke siapapun yang membutuhkan. Saya dan Bu Andina pamit, terima kasih dan sampai jumpa.